Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang majelis ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadiran dan waktu yang telah diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar pembelajaran sosial emosional? Belum? Nah, ya baik. Jadi pembelajaran sosial emosional ini awalnya saya juga seperti ibu-ibu semuanya. Apa sih itu pembelajaran sosial emosional atau yang biasa kita sebut dengan singkatan PSE atau juga dalam bahasa Inggrisnya Social Emotional Learning atau disingkat dengan SEL. Jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, kemudian dapat berempati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Nah, jadi PSE ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya dalam mengelola emosinya. Jadi dapat membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Dalam arti kata, pembelajaran sosial emosional ini juga dapat membangun keterampilan hubungan yang sehat ya Bapak Ibu, sehingga kemampuan kognitif itu bukanlah satu-satunya aspek yang mempengaruhi perilaku anak terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Namun aspek lain juga penting dalam proses pembelajaran siswa, yaitu perkembangan sosial emosionalnya. Jadi tujuan pembelajaran PSE ini yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian juga membantu siswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan dalam memahami emosi yang dirasakan. Kemudian juga mengurangi stres dan tekanan yang dialami ketika siswa dalam belajar. Kemudian siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Jadi seimbangnya ibu-ibu antara kompetensi akademiknya dengan sosial emosionalnya. Nah ini dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dari PSE ini adalah kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, baik itu keluarga, sekolah, dan di lingkungan kelas kita, yang memungkinkan siswa, pendidik, serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional atau disingkat dengan KSE. Nah, 5 KSE itu adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan satu lagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 5 KSE ini bisa kita integrasikan pada pembelajaran kita di kelas atau kita masukkan ke dalam RPP atau modul ajar kita. Nah, apa itu kesadaran diri? Nah,
kesadaran diri itu adalah kemampuan dalam mengenali emosi, pikiran, nilai dan diri sendiri terkait kelebihan serta kekurangan yang dimiliki, sehingga memiliki rasa percaya diri yang kuat dan lebih optimis. Nah, di kesadaran diri ini sebenarnya sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, sebelum kita mulai, kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak kita, siswa kita, bagaimana nak perasaannya hari ini? Apakah bahagia, sedih, kecewa? Bisa kita gunakan roda emosi atau gambar emosi itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak kita dalam keadaan sedih, kita tanyakan terlebih dahulu mengapa ia sedih, sehingga kita dalam menerapkan pembelajaran di kelas, kita tahu apa persiapan kita untuk anak didik kita nanti untuk kedepannya. Selanjutnya, manajemen diri, yaitu kemampuan dalam mengelola emosi, pikiran dan perilaku di berbagai situasi, sehingga dapat menangani stres dan bertahan saat menghadapi tantangan. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan berempati, menghormati dan memahami serta menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, kesadaran sosial ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita, misalnya dalam kegiatan Jumat bersedekah ya Ibu-ibu. Nah, di situ anak mempunyai kesadaran sosial untuk bersedekah. Kemampuan berinteraksi sosial. Apa itu kemampuan berinteraksi sosial? Yaitu bagaimana kita membangun dan memelihara hubungan yang sehat, dapat menyelesaikan konflik secara damai, dan mengetahui kapan harus meminta atau menawarkan bantuan. Nah, di sini kalau di dalam pembelajaran di kelas, biasanya kita lakukan adalah diskusi kelompok. Bagaimana siswa kita dapat berinteraksi, berkomunikasi yang baik dengan sesama temannya untuk menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Jadi setelah siswa itu berdiskusi kelompok, maka yang akan dilakukan adalah presentasi per kelompok. Nah, di situ terlihat bahwa siswa kita sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dia mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ada salah satu teknik yang bisa kita lakukan di dalam kelas untuk memperoleh kesadaran diri, baik untuk siswa maupun untuk kita sendiri sebagai guru. Nah, teknik itu adalah teknik stop. Apa itu stop? Stop adalah S, berhenti sejenak. T, take break, artinya ambil nafas. Observe, observasi, amati pikiran kita, amati yang ada pada tubuh kita. Kemudian proses artinya lanjutkan, lalu kita lanjutkan kembali aktivitas kita. Jadi teknik stop ini sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau biasa disebut mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus pada murid. Jadi ketika siswa kita di dalam kelas sedang ribut ya, nah teknik stop ini bisa kita laksanakan. Dan ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan teknik stop pada hari ini. Siap Bapak Ibu semuanya? Iya, ayo ya. Jadi ibu-ibu semuanya, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Tidak ada yang memegang apapun barang-barang yang ada di depan. Kita fokus. Mari kita istirahat sejenak. Fisik dan mental kita selama ini kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Boleh senyaman mungkin pokoknya Ibu. Tidak membungkuk, tegak, tetapi
tetap rileks. Ya, seperti itu ya. Mari kita rasakan kursi yang menopang pada tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letak tangan ibu-ibu di pangkuan boleh, atau di atas meja juga boleh. Kemudian silahkan pejamkan mata ibu-ibu semuanya. Amati nafas yang masuk dan keluar. Rasakan udara yang kita hidupkan. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Tarik lagi nafas dari hidung secara perlahan. Saat keluarkan udara dari mulut, keluarkan semua energi negatif yang ada pada tubuh kita. Tarik lagi nafas lebih dalam lagi. Rasakan udara masuk, lalu keluarkan dari mulut. Keluarkan semua energi negatif pada diri kita. Kemudian amati perasaan ibu-ibu semua saat ini. Tarik nafas, lalu keluarkan lagi dari mulut. Amati yang Anda pikirkan saat ini. Amati apa yang ibu-ibu pikirkan saat ini. Amati segala macam kejadian, baik itu negatif maupun positif, baik itu dari dalam diri kita maupun dari orang lain. Tenangkan pikiran, berikan waktu pada diri untuk menerima apa yang telah terjadi. Kemudian tarik nafas lebih dalam lagi dari hidung. Rasakan dan keluarkan dari mulut. Pikirkanlah dengan lebih positif dan rileks. Katakan pada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Katakan pada tubuh, terima kasih sudah menjadi lebih baik untuk diri sendiri. Katakan pada diri sendiri, terima kasih sudah menjadi lebih baik hari ini. Tarik nafas, lalu keluarkan dari mulut. Sekarang buka mata ibu-ibu semua secara perlahan dan berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa bertahan hingga detik ini. Dan terima kasih Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik ibu-ibu semuanya, ada yang ingin memberikan tanggapan setelah kita melaksanakan teknik stop tadi? Ya Ibu Isa, dipersilakan. Bagaimana perasaannya Bu setelah menerapkan teknik stop? Perasaan saya setelah melakukan teknik stop tadi ya Bu ya, mungkin di dalam diri saya ini dan juga pikiran terasa lebih rileks,
menerima apa adanya diri sendiri, menerima apa adanya kekurangan-kekurangan dari diri kita, dan mencoba untuk menghargai apa yang sudah diri kita coba melakukan untuk yang lebih baik. Itu perasaan saya setelah melakukan teknik stop ini, Bu Fitri. Terima kasih Bu Risa. Ya baik, jadi lebih legowo ya Ibu ya. Ada yang ingin menyampaikan tanggapannya lagi Bu? Bu Vivi yang sudah melaksanakan teknik stop ini bagaimana Bu? Terima kasih kepada Ibu Fitri atas kesempatannya. Mungkin sama dengan Ibu Lisa, bahwasanya dengan ada refleksi seperti ini untuk terutama bagi siswa kita di kelas, mungkin dengan kejenuhan dia belajar, kita adakan teknik stop beberapa kali. Mungkin mereka akan lebih refresh lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Begitu Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Vivi, melaksanakan teknik stop dengan siswa supaya lebih fokus dalam pembelajaran ya Bu Vivi. Ya baik, baik, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya atas partisipasinya hari ini. Namun sebelumnya saya akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran sosial emosional pada hari ini, yaitu PSE ini sangat dibutuhkan pada kurikulum Merdeka karena kegiatan pembelajaran pada kurikulum ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu student center, sehingga siswa tidak hanya memiliki intelijensi yang baik, namun juga memiliki keterampilan sosial emosional yang baik juga. Jadi seimbang ya ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Susilawati, SPD-SD. Saya rekan sejawat dari Bukit Sari, CGP Angkatan 9. Saya akan memberikan umpan balik pembelajaran sosial emosional, mindfulness, dan teknik stop. Yang saya rasakan adalah perasaan rileks, kemudian terharu, lebih fokus, serta kenyamanan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, dengan pembelajaran PSD ini, siswa dapat menyeimbangkan antara akademik dan sosial emosional. Terima kasih.